Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang pemahaman konsep kita berkaitan dengan spring mass system, sistem pegas bermassa. Jadi ada pegas kemudian diberikan suatu beban dalam kondisi yang vertikal. Kita sudah membahas bagaimana suatu pegas yang digantungkan secara vertikal, kemudian kita berikan beban seperti ini. Ya, kita berikan beban, kemudian ini ditarik ke bawah. Kalau ke bawah negatif, ke atas positif. Bagaimana dari fenomena gerak benda ini dalam kaitannya akan terjadi osilasi. Nah, bagaimana ketika benda ini ditaruh atau digantungkan pada pegas, kemudian di sekitarnya kita anggap tidak ada gaya hambatnya misalnya. Kemudian bagaimana lagi ketika misalnya kalau kita lakukan misalnya pada benda itu digantungkan pada pegas, kemudian pegasnya itu misalnya ada daya hambat misalnya, itu seperti apa? Kemarin sudah kita sempat membahasnya, bagaimana ketika misalnya benda digantungkan pada pegas, kemudian di sekitarnya itu ada gaya hambat misalnya. Nah, dalam hal ini ada FA, ya, misalnya ada fluida, misalnya dikasih air gitu ya, yang encer misalnya ada FA, sehingga ada gaya hambat C, ya, ada gaya hambat C seperti ini. Ini bagaimana kalau misalnya kita memiliki kasus seperti itu, ya, kasusnya seperti itu. Nah, pada penjelasan yang lalu kita sudah mendapatkan satu persamaan diferensial, di mana persamaan geraknya adalah d2y dt kuadrat sama dengan min c per m dy dt, ini v, min k per m y. Ya, y ini adalah posisi, k itu adalah konstanta gaya pegas, massa adalah massa bebannya, ya. Kemudian c adalah koefisien hambatannya. Ini bergantung dari materi fluida atau penghambat yang ada di sekitar ini, ya, di sekitar ini. Jadi kalau misalnya nanti ini c-nya cukup besar, bagaimana? Nah, ini akan berefek pada solusi yang saya minta Anda secara analitik menyelesaikannya, yaitu persamaan diferensial biasa orde 2 d2y dt kuadrat plus c per m dy dt plus k per m y. Ini kan Anda harus bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan persamaan diferensial biasa orde 2 untuk y sebagai fungsi dari t. Nah, y sebagai fungsi dari t ini nanti kalau lihat dari persamaan ini, kalau Anda nanti belajar secara analitik, maka bergantung dari nilai C per M dan K M ini. Ya, ingat dalam menyelesaikan seperti ini, nanti ini bergantung pada nilai ini, ya. Kalau Anda menggunakan rumus ABC untuk mencari apa namanya? Y yang apa namanya, untuk mencari solusi dari Y ini, Y ini, ya, nanti karena solusinya berbentuknya eksponensial. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya C per M, C-nya besar sekali misalnya dibanding dengan misalnya K dan M, misalnya K kali M, 4 km misalnya, itu bagaimana? Bagaimana jika C-nya cukup kecil dibanding dengan akar dari 4 K kali M misalnya. Nah, ini bergantung dari situasi dan kondisi dalam fenomena fisika yang sedang kita kaji tentunya, seperti itu. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihatnya. Kalau ini secara analitik seperti ini cukup sulit nanti. Kalau nanti kita akan selesaikan secara numerical dengan menggunakan solusi numerik, menggunakan metode Feynman-Newton sebagaimana yang telah kita pelajari. Kita sudah
bisa menyelesaikan ini dengan hanya berbekal dari persamaan geraknya ya. Kita menemukan A sama dengan min K per My, Y min C per M V. V adalah kecepatan dari benda saat itu, Y adalah posisi benda saat itu. Jadi A bergantung dari posisi dan kecepatannya. Kalau ini ada gaya hambatnya seperti itu. Nah, bagaimana algoritmanya? Algoritmanya pernah kita juga pelajari bersama di sini, bahwa algoritma ini menggunakan algoritma Feynman-Newton atau half step namanya ya, half step seperti itu. Kalau kita lihat di sini di dalam algoritma ini, kita pertama menentukan kondisi awal Y, V, T, M, K, C itu. Kemudian kita nanti akan menghitung A-nya terlebih dahulu. A untuk fungsinya Y dan V ya. Jadi Y saat Y0, V0, C, Y semula ya. Dan kita outputnya apa? Boleh outputnya kita tentukan apakah mau dibuat dalam bentuk list untuk gambar grafik, atau dimunculkan dalam bentuk teks, atau misalnya disimpan dalam bentuk teks, atau masukkan database, atau di apapun. Ini outputnya ya, outputnya di sini nih. Kemudian kita akan menghitung Y setengah langkahnya ya. Y setengah langkah itu sama dengan Y mula-mula ditambah dengan V dikalikan dengan H dibagi 2 ya. V nya V mula-mula juga. V setengah langkahnya juga sama. V mula-mula ditambah dengan A mula-mula dikalikan dengan H per 2. Itu V setengah langkah dan Y setengah langkah. Nah, kita akan menghitung A setengah langkahnya itu sama dengan A pada posisi setengah langkah dan V setengah langkah. Nah, baru kemudian nilai dari V setengah langkah ini akan kita gunakan untuk menghitung Y atau posisi benda untuk setengah langkah. Nah, untuk Y pada Y1 sama dengan Y0 gitu, ditambah dengan H, V-nya V setengah. Kalau Y2 sama dengan Y1 ditambah dengan H ditambah dengan V 1 setengah. Seperti itu. Nah, ini termasuk dengan V. V sekarang adalah V mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan A setengah langkah di depannya. Ya, setengah langkah sebelumnya. Ini A half ini. Baru kita increment atau kita tambah T-nya dengan H. Nah, kemudian kita looping sampai dengan T lebih besar dari T max, atau terserah Anda mau menggunakan apa. Ketika misalnya sampai T berapapun atau sampai kondisi, silahkan dipilih itu dan selesai. Nah, ini adalah salah satu metode yang cukup baik hasilnya. Anda sudah pernah membuktikan, kita pernah membuktikan bahwa metode Feynman-Newton dibanding dengan metode Euler sangat jauh, dan kita kemarin sudah melihat grafik untuk error relatifnya sangat kecil ya, sangat mendekati dari solusi analitiknya, sehingga dapat kita gunakan di sini. Mari kita lanjutkan bagaimana untuk membuat kode programnya. Kita memiliki satu buah fenomena fisika, ini kita wujudkan dalam bentuk suatu soal. Sebuah benda bermassa 1 kg yang dihubungkan dengan sistem pegas vertikal dengan konstanta gaya pegas 0,9 Newton per meter. Jadi kalau untuk memanjangkan pegasnya 1 meter itu kita butuh 0,9 Newton. Jadi cukup halus ini pegasnya. Mula-mula benda ditarik sejauh 2 cm atau 0,02 meter ya. Kemudian dilepaskan. Kalau ditarik berarti dia, karena ini vertikal, ditarik ke bawah, berarti ini negatif mestinya gitu ya, agar kita konsisten. Jadi kalau ini didudul, ditekan, maka ini adalah positif karena ke atas. Kalau ditarik itu berarti negatif ke bawah, sesuai dengan kemarin yang kita bicarakan. Sehingga jangan sampai nanti ini bikin Anda puyeng ya dengan perubahan tanda. Jadi kalau ke bawah itu negatif, ke atas itu positif, seperti itu terus. Termasuk V-nya, termasuk A-nya nanti akan seperti itu. Kita akan menggunakan ketentuan seperti itu ya, ketentuan yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, jika koefisien gaya hambatnya 0,2, nah bagaimana kita bisa melihat posisi, kecepatan, percepatan, kemudian bagaimana sih kita bisa melihat periodenya. Ini yang penting, periodenya seperti apa. Mari kita coba lihat seperti apa ya.
kita akan mencoba untuk memahami ini dengan algoritmanya ya. Kita akan coba algoritmanya seperti apa? Ya, kita akan mencoba untuk melihat dari kode program ini. Anda lihat di samping kanan ini untuk persoalan dan algoritma yang sudah kita susun. Ya, seperti biasa kita mengimport NumPy, inilah numerical Python ya, numerical Python. Kita juga mengimport modul math dan kita juga mengimport matplotlib, pyplot di matplotlib tentunya ya, di sebagai nanti modul yang kita pakai untuk menggambar. Kita definisikan terlebih dahulu, inisialisasi dulu, initial conditionnya. Untuk K adalah 0,9 Newton per meter, kita tahu, M-nya 1,0, C-nya 0,2 kg per second, Y-nya adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena ini dia ditarik ke bawah, maka Y-nya kita anggap itu adalah ketenuannya adalah negatif ya. Negatif karena dia ke bawah, negatif. V-nya mula-mula 0 karena dia ditarik kemudian dilepaskan, kemudian maka V mula-mulanya 0. Time step-nya kita buat 0,1 sekon, Anda boleh menggunakan 0,01 atau berapa, yang semakin kecil akan semakin bagus ketelitiannya. T-nya 0, kemudian T max-nya saya buat 50 second. Anda bisa mengubah-ubah T-nya nanti untuk melihat bagaimana pengaruhnya dari C ini untuk sepanjang waktu. Semakin panjang T-nya, maka kita akan bisa mengamati sampai lebih lama. Saya menggunakan variabel Fn ini untuk menyimpan nanti, menyimpan data nilai dari V atau velocity atau kecepatan yang kita hitung dengan menggunakan Feynman Newton. Ini nilai awalnya adalah sama dengan V mula-mula. Y Feynman Newtonnya juga sama dengan Y mula-mula, seperti itu. Saya mau membuat satu variabel amplitude, ini nanti saya pakai nanti untuk menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana pengaruh dari C itu. Kemudian TT ini untuk list ya, TT menyimpan waktu, YYFN menyimpan posisi Feynman Newton, VV ini untuk menyimpan list, untuk menyimpan kecepatan Feynman Newton, dan AA ini AA dipakai untuk menyimpan percepatan yang kita hitung dengan menggunakan metode Feynman Newton. Kemudian Xmax TT ini saya pakai nanti untuk menyimpan data berkaitan dengan amplitude maksimum untuk tiap waktunya. Ini tidak ada dalam soal, dan saya tambahkan itu untuk penjelasannya. Nah, kemudian sesuai dengan algoritma ini, kita akan pertama kali kita looping sampai dengan Tmax. Apa yang kita looping? Yang pertama kita akan menghitung dari A-nya ya, percepatannya. Percepatannya sesuai dengan hukum gerakannya kan sama dengan min KY per M min CV per M. Nah, ini saya ubah dalam format yang lebih sederhana biar nanti pembagian M-nya hanya dibagi sekali ya, tidak 2 kali. Ini akan memperbaiki dari cara perhitungan di scripting ya, di programming seperti itu. Kemudian ini untuk saya menampilkan Xmax T itu untuk menampilkan sebetulnya amplitudenya untuk tiap waktu seperti apa. Nanti kita lihat saja. Kemudian T ini sebagai output ya. Ini outputnya, output dari Y, V, dan A saya masukkan ke dalam list untuk masing-masing variabel. Nah, ini metode yang penting. Pertama kita menghitung Y setengah langkah. Itu sama dengan Y mula-mula ditambah dengan V mula-mula dikalikan H dibagi 2. Untuk V half step-nya atau V setengah langkahnya juga sama. V mula-mula ditambah dengan A mula-mula dikalikan dengan per 2. Nah, V half step ini akan kita gunakan untuk menghitung Y, menghitung A setengah langkah yang merupakan variabel dari Y dan V. Kalau ini A setengah langkah, A setengah langkah ini sama dengan min K kalikan dengan Y setengah langkah ditambah dengan C kalikan dengan V setengah langkah bagi M ya. Sama dengan ini, cuma Y dan V-nya sudah Y setengah langkah dan V setengah langkah di depannya. Nah, V setengah langkah inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung Y atau posisi
dari benda itu kalau ini adalah Y0, ini adalah Y0, ini ya adalah Y1. Kalau ini Y1, ini Y2. Nah, Y1 sama dengan Y0 plus H dikalikan dengan V setengah langkah, berarti V setengah. Kalau Y2 maka sama dengan Y1 plus H dikalikan dengan V 1,5 dan seterusnya. Ini untuk V untuk kecepatan Feynman Newtonnya sama dengan juga V mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan A setengah langkahnya, seperti itu. Nah, terus T-nya kita increment sampai H. Nah, ini kemudian kalau kita lihat di sini saya menggunakan subplot untuk menggambarkan V dengan posisi dalam satu figur ya. Dalam satu figur itu saya akan menggambarkannya itu. Jadi ini AX twin X itu berarti saya menggambarkan pada figur yang sama. Kalau yang pertama adalah velocity, yang kedua itu posisi dalam satu waktu. Nah, nanti kita akan melihat bahwa labelnya itu akan ada di kiri dan di kanan, seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Ini adalah T dengan V, kemudian ini adalah T dengan Y, waktu dengan posisi, dan ini waktu dengan X max-nya. X max itu adalah amplitude maksimum yang dapat kita lihat, atau Y maksimum yang dapat kita tentukan untuk setiap waktu T. Itu yang tadi saya tuliskan menurut ini adalah amplitude kalikan dengan ini solusi dari analitik ya, eksponensial dari min CT per 2M ini. Nah, kita akan coba lihat seperti apa. Kita coba run. Ya, spring mass vertical 2, oke. Ya, coba ini kita lihat. Nah, ini adalah grafik ya yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana kecepatan yang berwarna merah, ini grafik ini posisi kecepatan ya, kecepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat ini adalah nolnya di sini ya, nol di sini. Kemudian yang biru ini adalah posisi ya, menggunakan metode Feynman Newton untuk grafik posisinya seperti ini. Ya, sini. Ini posisinya 0,0 di sini nih. Ini 0,0-nya di sini. Nah, ini agak cukup kita harus mencermati betul. Nah, kalau kita lihat ternyata saat pada posisi dia dilepaskan di bawah, ternyata V-nya itu adalah dia positif, artinya ke atas. Coba Anda bayangkan ketika misalnya benda itu ditarik ke bawah, maka apa yang terjadi? Ketika dilepaskan, dia akan bergerak ke atas, cocok dengan V ini. Ya, ternyata benar bahwa ketika benda itu dilepaskan, ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan, dia akan bergerak ke bawah, ke atas ya, ke atas dengan kecepatan ya, terus dia akan semakin ini paling tinggi adalah kecepatannya 0,015 meter per sekon ya. Kemudian dia akan cukup lambat, kemudian dia akan mencapai 0. Nah, ini ya, dia akan pada saat 0 itu dia pada posisi yang di sini kan, pada posisi yang puncak, pada posisi di 2. Jadi kalau ini ke sana seret itu berarti dia naik ke atas, dia akan berhenti. Nah, berhenti, kemudian ada kecepatannya ini ke bawah, maka dia akan bergerak ke bawah terus. Jadi dia akan berhenti di bawah. Hanya jadi dia mula-mula 0,02, kemudian dia 0,0 berapa ini? 0,06 ya ini. Kalau kita lihat misalnya ini terus seperti itu. Nah, ini akan amplitudenya ternyata dia akan untuk setiap periodiknya dia akan mengalami penurunan ya, Nah, penurunan ini yang disebut dengan tadi saya menyimpulkan dengan Y max T itu sama dengan A eksponensial min CT per 2M. A-nya adalah 0,02 ya, C-nya tadi 0,0
9 ya. Ya, C-nya berapa? C-nya itu adalah 0,2 ya, 0,2, M-nya 1. Seperti ini. Nah, ini ternyata akan mengikuti persamaan ini ternyata. Amplitude atau Y maksimum untuk masing-masing waktu akan mengikuti seperti ini. Dan seterusnya ini adalah apa namanya? Yang kita bisa temukan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita anggap misalnya C-nya 0. Kalau tidak ada gaya hambat bagaimana? Coba kalau kita tidak ada gaya hambat, C-nya kita buat 0. Bagaimana? Kita akan lihat. Nah, ya ternyata hanya seperti ini kan. Dia akan beroscilasi secara terus-menerus dan tidak ada gaya hambat. Jadi dia tidak akan teredam. Jadi ini harmonik tanpa redaman. Seperti itu. Nah, tadi saya menjelaskan berkaitan dengan nilai C ini akan menentukan bagaimana redamannya. Kalau 0 tentu tidak akan teredam. Kalau tadi 0,2 maka dia akan teredam ya, teredam atau underdam. Jadi dia B-nya itu cukup kecil dibanding dengan MK-nya ya. MK-nya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat C-nya itu sama dengan misalnya C itu sama dengan akar dari 4K kali M misalnya seperti ini. Nah, itu atau kalau inilah 1,897 misalnya. Bagaimana kalau kita buat seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita coba lihat. Kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata kalau kita lihat ini posisinya dari ini langsung dia akan menuju ke 0,0 ya, akan menuju ke 0, arahnya ke 0 nih, posisinya dia akan menuju ke 0 dari 0,02 dia akan langsung ke 0. Inilah yang disebut dengan critical damage. Jadi teredam kritis itu ketika C-nya itu adalah sama dengan akar dari 4 kali M. Nah, ini berkaitan dengan tadi solusi dari persamaan diferensial biasa. Kalau begitu ini T-nya berapa? Ya 0 ini. Nggak ada periodenya kan? Nggak ada periodenya. Seperti itu. Kalau yang tadi misalnya 0,02 misalnya ya, 0,02 dan 0,2 ya, 0,2 ini berarti dia di bawah K per M, K-nya adalah ini, K-nya 0,9, M-nya 1, berarti akar 4 km kan berarti 1,897. Kalau 0,2 berarti di bawah ini. Maka ini teredam ya, teredam saja. Kalau kita lihat ini, coba kalau kita lihat, nah ini seperti ini kan. Nah, dia akan teredam seperti ini. Kalau ini kita naikkan C-nya menjadi misalnya 1 gitu. 1, apa yang terjadi? Apakah masih dia teredam? Kita lihat. Ya. Dia dari sini seret gitu, dia masih akan teredam. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita kasih fluidanya berupa gliserin yang agak kental gitu ya, bukan air misalnya. Dia akan seperti ini, dia akan mengayun, akan bergerak bentar, langsung dia akan menuju ke kesetimbangan. Dia akan diam seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari ketika ini mendekati teredam kritis. Nah, bagaimana kalau misalnya ini lebih dari 1,8 misalnya, atau yang disebut dengan overdam ya, overdam. Misalnya kita buat 2 gitu. Nah, kalau 1,8 itu kan teredam kritis misalnya. Ini 2 gitu. Nah, tentu kalau kita lihat pasti dia nggak akan sama dengan yang teredam tadi. Coba kalau kita lihat. Nah, dia seret langsung, dia nggak akan sama sekali di atas 0, nggak akan sama sekali. Dia langsung
akan ke 0 seperti ini. Ini adalah teredam overdam namanya, overdam. Nah, berdasarkan seperti ini kita akan memahami betul bagaimana nanti ketika diimplementasikan gerak dari benda pada bekas ini untuk berbagai macam fluida atau penghambatnya misalnya di udara tentu akan berbeda dengan ketika di air. Di air tentu akan berbeda dengan ketika di minyak, misalnya minyak kental seperti itu. Ini perilaku-perilaku seperti ini dapat Anda pahami secara baik dengan menggunakan dengan mempelajari hasil interpretasi dari pemrograman ini. Sekali lagi Anda dapat melakukan pendekatannya baik menggunakan metode numerik atau dengan menggunakan metode analitik ya. Jadi kalau tadi misalnya Anda diminta untuk melihat bagaimana periode ya berarti kita akan melihat dari sisi position terhadap waktu ya. Position itu warnanya biru. Ini periodenya ini sampai ini gitu. Ini sampai ini. Ini sampai ini. Anda bisa menentukan kan? Ini sampai ini juga. Ya, periodenya tentu berkaitan dengan C juga. Itu maka bagaimana kita bisa menentukan periodenya ya. Ini periodenya kita lihat di sini tanpa kita harus menghitung dengan menggunakan rumus. Anda bisa menentukan periodenya sekian dengan sekian. Ini bisa Anda lakukan ya, bisa Anda tik-tik ini bisa kita lihat puncak-puncak ini satu periode berarti. Oke. Seperti itu. Nah, Anda bandingkan dengan perumusan periode 2πf atau 2π per T itu sama dengan omega ya. 2 omega, maka T atau F-nya dapat kita hitung. Berdasarkan ini Anda juga bisa menghitungnya. Nah, omega sendiri kalau dalam redaman seperti ini adalah akar dari omega 0 kuadrat, itu adalah frekuensi sudutnya yang alami ya, yang alami seperti itu, dikurangi dengan C-nya ya, berkaitan dengan B per 2M-nya itu seperti apa, dikuadratkan ya, B per 2M-nya dikuadratkan itu seperti apa. Jika ketika B-nya 0 ya berarti hanya sama dengan frekuensi naturalnya. Tapi kalau ada B-nya, ada C-nya ya, C itu redaman, koefisien redamannya, maka akan berbeda seperti itu. Oke, ini saja untuk konsep fisika komputasi berkaitan dengan spring mass system. Minggu depan kita akan ada ujian tengah semester. Silakan pelajari beberapa teknik untuk metode Feynman-Newton, metode Euler, dan yang telah kita pelajari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.